Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-151. Sebuah kehormatan yang luar biasa bisa diundang kemudian bisa hadir bersama ibu dan bapak sekalian. Pada kesempatan pagi ini menjelang siang, perkenankan saya untuk memaparkan salah satu ayat dari surah Al-Baqarah yang tertera di ayat 151. Mana satu buku ya teh ngawas biasa na kursi terus di mimbar ngawas bahasa Indonesia asa jadi bupati teh. Sekedap deui cenah. Para ikhwat iman yang dirahmati Allah, kita akan menggunakan bahasa campuran saja agar orang-orang Sunda paham dengan bahasa Sundanya, kemudian yang tidak paham dengan bahasa Sunda kita pakai separuh dengan bahasa Jawa. Berapa persen ibu-ibu yang bisa bahasa Sunda? Yang tidak bisa bahasa Sunda saja angkat tangan silakan. Ibu satu tidak bisa bahasa Sunda. Dua, orang mana ibu? Oh sampean jawabannya tong pundi? Oh. Kula nyuwun pangapun awit kula mboten saged ceramahe kok basa Sunda. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat konteks dalam peribadatan juga hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, maka ada 3 hal yang paling fundamental yang harus diperhatikan. Bahwa umat Islam itu harus melaksanakan 3 hal yang paling pokok. 1, akidahnya mesti selamat. Yang kedua, ibadahnya mesti benar sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang ketiga, akhlaknya harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi SAW. Abdi biasa pan ngebahasnya sok beberdagan ilmu mual di mah. Nah, kalau yang cing tarik. Oke katempuhan butut ustad ke sohibul baitna ya. Kurang campurkeun we nya. Ayo buka mata lebar-lebar. Jangan mau diprovokasi hanya untuk kepentingan politik semata. Sekarang sudah menjelang Pilpres 2024, Februari sudah masuk ke Pilpres. Saya minta ibu-ibu jemaah pengajian agar tidak mau diprovokasi hanya untuk kepentingan politik belaka yang biasa adalah ritual 5 tahunan. Jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, jaga duduluran, rakatkan silaturahim. Wadah yang beda itu tidak merubah rasa nasi yang sama. Silahkan beda pilihan, silahkan beda pendapat, silahkan beda dasar hukum, tapi jangan sampai pertengkaran itu terjadi. Nuju musim silituding ayeuna teh. Ya, karena ada orang-orang yang punya kepentingan. Umat Islam ini satu kekuatan raksasa yang besar yang harus dipecah-pecah sehingga menjadi lemah. Satu kubu menuduh bahwa itu orangnya anti budaya, Wahabi. Pinarakaeun. Dari kubu sana bilang itu ahli bid'ah, sok nambah ibadah pinarakaeun. Jadi nu itu ka neraka, nu ieu ka neraka, nu di surga saha? Lebar Gusti Allah ada melalui surga tanya. Surga itu adalah hak untuk setiap orang. Siap.
Itu dua ya, sajam ke 2 jam gitu ya. Surga itu adalah hak setiap orang. Tapi bagaimana cara meraihnya? Maka kita mencari hal yang paling mendekati surga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke dunia ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi terakhir, mengajarkan salah satu konsep yang paling luar biasa dari mulai urusan berbangsa, bernegara, tatanan masyarakat, tentang ekonomi juga masalah rumah tangga diatur sedemikian rupa dalam aturan Islam. Sampai tugas yang diemban Nabi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala disimpan diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Gini kalimatnya. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus fikum kepada kalian semua wahai umat manusia, rasulan, satu utusan, minkum, dari jenis dan golonganmu. Dari manusia maksudnya. Rasulullah itu golongan manusia. Yang tugasnya Nabi yang aku utus itu kata Allah, satu, yatlu alaikum ayatina, membacakan kepadamu ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, satu. Dua, wa yuzakkikum, membersihkan kamu dari amal-amal dan kelakuan jahiliyah. Tiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, wal hikmata, dan sunnah suri tauladan. Dan yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, supaya Nabi ngajarkan ke orang sadaya tentang agama yang awalnya kamu tidak pernah tahu tentang itu. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 151 ini, kama arsalna fikum, sebagaimana kami mengutus kepadamu rasulan, satu utusan, minkum, dari golonganmu. Jadi Rasulullah teh golongan jelma, nah teti malaikat. Dan mual apal karakter jalmi malaikat, nah teti golongan jin, dah beda jenis atuh. Nah teti golongan iblis, kan iblis ma'al mutamarridu al-ati, yang terusir dari surga karena pembangkangan. Jadi sengaja Rasulullah itu dari golongan manusia yang notabene manusia itu konsep akalnya ada, konsep nafsunya ada, kemudian dibimbing dengan aturan agama. Matak wajar upami malaikat, daya malaikat parebut rana, daya nya. Atau malaikat parebut muatan di terminal, daya. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Atau iblis ngadadak taat, misalnya menyantuni anak yatim, parah. Nah, karena dia cuma butuh dan diberi fasilitas nafsu. Ari manusia mas, satu sisi dia punya akal, di sisi lain dia punya wahyu, di sisi lain ada nafsu yang kadang-kadang lebih dominan dari akal. Mata Rasulullah teh jalmi siga urang. Ayo protes di Cipasung, di pesantren Cipasung, saya pengajian di situ, di Tasik sana, Garut Tasik yang lewat Singaparna itu. Pangersa ajengan anom punten, itu bilangnya. Pangersa ajengan anom punten, ulah wantun nyebat Rasulullah jalmi siga urang. Jadi berita Rasulullah teh malaikat, sanes. Rasulullah teh jin, sanes. Naon atuh jalmi, apaan cek kuring tadi jalmi? Tapi cerita siga urang, siga saha tuh. Ari urang jalmi sanes? Cek saha. Ibu mah boronya. Pak urang jalmi sanes, Pak? Cek saha? Cek urang. Jadi cek jalmi ge urang teh jalmi, cek nu lain jalmi ge urang teh jalmi. Da sato ge ka urang nyebutna teh jelema. Ustad apa di mana? Eta geuningan lamun ibu keur tuang jeung budak. Cek budak ibu teh, "Mama tadi abdi nguseup sareng Pak Haji Sangkumar." Di mana? Di Balong. Naon eupana manggo cacing cenah mama. Cek indungna teh, tong ngomong-ngomong cacing keur dahar geuleuh. Cacing ge lamun keur tuang teh jeung indung cacing. Cek anak cacing teh, "Mama tadi abdi ninggal jelema." Tong ngomong-ngomong jelema geuleuh cenah. Jadi cacing ge geuleuhan ka jelema teh sebenarnya.
Cuma bedanya ketika kualitas manusia dipupuk akal dan ilmunya, dibimbing dengan wahyu, maka dia naik derajatnya semakin jauh dari sifat-sifat hewani. Tapi ketika semakin tidak menggunakan ilmu dan akalnya, maka dia akan rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan binatang. So, kerabu, ibu emutan. Lamun sek di masjid di Masjid Darussalam nuju jumaahan di jadwal usah jaek misalnya nuju ceramah nuju khutbah Jumat tiba-tiba jual ayah doma bus mereka dia calik ke dipengkel ngiring ngupingkeun khutbah Jumat tos beres salat mustami bubar jamaah bubar doma ngiring ngaleos gujrud tah sabala enak sa Kabupaten Bandung rame naha di Darussalam ayah doma ngiring Jumaah. Nah hajing gujrut sabab doma siga jelema ngiring Jumaah. Padahal di pasar doma ge doma teh gujrut. Nah cenah aya bandar doma teh Jumaah siga urang cek doma teh. Anehkeun doma ge sabab aya jelema siga doma tuh. Rasulullah teh jalmi siga urang, Rasul jalmi siga urang ustad kedah nganggo dalil, mangga. Saur Rasulullah sallallahu teh panpul caritakeun ku anjeun Muhammad. Inni basyarun mithlukum yuha ilayya. Kaula teh jelema siga anjeun, basar anu kulitna tampak tidak tertutup bulu. Yuha ilayya, bedanya aku diberi wahyu. Jadi aku sama dengan kalian. Hanya Rasul itu diberi wahyu. Mata Rasulullah sok hilap, Rasul sok lepat karena konsep manusiawinya tidak bisa dihindarkan karena manusia. Pandi urang mah aya ajengan ngada, wawanianan cenah nyebut Rasul siga urang. Nyebatkeun Rasulullah teh jalmi siga urang, sia cenah saha wawanianan. Untung abdi teu aya, mun abdi aya mah sia saha? Abdi mah hampir daus. Rasulullah sok hilap tara. Oh sok teh jalmi Rasul teh pan saur Rasulullah saur Allah ge jalmi Rasulullah. Mun urang Jawa sanes jalmi wong. sok lepat tara Rasul. Oh sok da jalmi. Lamun Rasulullah tara hilap tara lepat teu sampurna teu jadi teu jalmina. Naon dalilna? Tos dalil deui wae, da urang mah nya teu naon dalil teu geunahan. Naon dalilna Rasulullah teh sok hilap. Urang upami salat hilap aya sujud, namina sujud aduh paling teribu. Sujud sahwi ajaran siapa? Ajaran Rasul. Sujud sahwi itu ajaran Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Gini konteksnya kalau dalam riwayat Muslim. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusholli dzuhra, salat lohor, rakaataini 2 rakaat, fakharaja minal masjid, beliau keluar dari masjid. Faqalu, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, ataksuru salataka, apakah engkau mengqasar salatmu? Faqala, kata Rasulullah, la, tidak. Saur sahabat teh idzan nasita mun kitu mah salira teh hilap anta tusolli rakaataini, engkau tadi salat cuma 2 rakaat. Fadakhalal masjida, Rasulullah kembali ke masjid, fasajada sajdataini, kemudian sujud 2 kali sujud. Rasulullah salat lohor 2 rakaat diwartosan ku sahabat, wih deui ras sujud 2 kali sujud disebat sujud sahwi. Kata Rasul hilap, dalilna eta disikirang dalil. Atau ai Rasul hilap, urang hilap mah naon bedana urang sareng Rasul? Bedana teh Rasulullah mah hilap, urang mah hilap. Bapak nuju salat ya. Luh kita tilu cenah opatnya. Tilu mah tos pasti opat mah can tangtu. Yakinkeun tilu. Tamihan di sarakaat. Oke, di rakaat kaopat engke we rek salam rek sujud sahwi. Keur tahiyat langsung salam dah hilap sujud sahwi lagi inget-inget di sawah. Jadi urang sujud sahwi na wae poho.
Rasulullah sok hilap, Rasulullah sok lepat. Oh sok. Naon dalilna? Geus dalil deui. Dalilna Rasulullah lepat aya dina asbabun nuzul. Naon? Asbabun nuzul. Upami sebab turun ayat disebut asbabun nuzul. Sebab turun hadis disebut asbabul wurud. Asbabun nuzul kanggo ayat Quran, asbabul wurud kanggo hadis. Pami Pak Haji ngobrol, oh cenah abdi mau ngadongeng ta eta mah asbabul pucung hul. Asbabun nuzulnya surah Abasa. Abasa wa tawala betul. Rasulullah kedatangan para gegeden, para tokoh-tokoh Quraisy. Jadi pura-pura ingin masuk Islam padahal ingin mengolok-olok Nabi. Para gegeden-gegeden Quraisy tengah riung. Tiba-tiba lagi ngobrol sama para pemerintah, para tokoh-tokoh Quraisy. Tiba-tiba datang seseorang yang buta, yang kemudian jadi tukang adzan. Namanya Ibnu Ummi Maktum. Lolong kuleuheu meureunnan uyap-ayap ieu nya. Uyap-ayap rek lebet Islam. Rasulullah nuju mayunan pejabat. Isin Nabi teh keur mayunan pejabat kurunyung anu uyap-ayap bari kuleuheu lamun ayeuna mah. Rasul teh ngabalieur bari baeud. Pernah ngadepan pejabat datang nu kieu kitu. Secara manusiawi begitu. Ditegur oleh Allah. Kenapa? Tidak layak bagi seorang Muhammad Nabi terakhir yang menjadi suri tauladan menghadapi tamu dengan bermuka masam. Tegur ku Allah teh. Abbasa wa tawalla. Engkau bermuka masam wahai Muhammad. Kemudian memalingkan mukamu. Anja'ahul a'ma. Nalika datang ka anjeun jalma nu lolong. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau tidak tahu bahwa orang buta itu ingin membersihkan diri masuk Islam. Orang-orang Quraisy ini cuma memperolok-olok. Salah Rasulnya ditegur ku Allah teh dilungsurkeun ayat. Ieu teh sekaligus jadi landasan dalil kanggo urang bahwa teu kengeng ngawilah-wilah tamu. Di urang mah tara ngawilah-wilah tamu mah paling ge ngawilah-wilah ustad. Ustad Maulana pinu, Ustad Ucu pinu gitu. Ustad lokal saminggu nambahan 2 leungit 7. Sama saja kan, Ustad Ucu, saya, Ustad Jaid, sama saja menerangkannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka mesti datang. Hari ieu mah ustadna ieu mah ti luar karek ya. Tidak boleh. Ada contoh yang lain Ustaz, ada asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Rasulullah kedatangan utusan duta, ya. Ada duta besar dari jahiliyah, dari orang Quraisy, karena merasa kerebut alas lahan dakwahna umatna kacana itu. Masuk aya di urang ge geningnya. Oh, asa kerebut alas ngingking, nanaonan nyebarkeun. Di dia. Oh, kan kitunya. Awas ya sok maneh jadi budak urang. Mau diberi waris ya bongan asup agama Persis. Manya apa Persis nyebut agama. Ayahnya. Soalnya sanes agama eta organisasi Jamiah Persis, NU, Muhammadiyah, SIP, Jamiah, sadaya lagi pan Islam. Datang itu utusannya, Muhammad hentikan dakwahmu atau kami nanti akan mempersekusimu atau kami nanti pegat di jalan eureun dakwah teh. Ih, teu sieuna Rasulullah. Teu sieuna Rasulullah mah terus we. Kenapa? La takhaf wa la tahzan innallaha. Jangan sedih. Jangan pernah takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Kebeunang Rasulullah disingsieunnan, kurunyung diolok. Cina Muhammad nah teu beunang diancam, sok atuh eureun lah dakwah teh. Hayang naon maneh teh yang jadi presiden 3 periode. Murad. Hayang jadi naon? Sok Muhammad hayang jadi naon? Hayang jadi presiden. Atawa hayang harta? Hayang naon sok? Hayang Avanza, hayang Innova, atau hayang Onta? Teu Rasulullah. Hayang awewe saberiji sok. Ditanggung, dibikeun awewe ka anjeun. Teu Rasulullah.
Jete hariput ku tetereyeun sareng urang Sunda mah. Hari-hari we Rasulullah mah mengemban tugas kenabian terus we dakwah. Diolok teu beunang, diancam teu beunang, diajak lobby. Makanya dalam politik kalau sudah lobby yang tidak boleh juga jadi boleh. Diajak ngobrol, ngariung sok atuh urang koalisi we cenah Muhammad ayeuna mah. Urang hijikeun we cenah ayeuna mah partai teh gitu. Sok Muhammad Islam jeung Yahudi jeung ieu teh jeung urang jahiliyah urang hijikeun we ayeuna mah. Keun bae logona Ka'bah jerona banteng ge. Misalna ya ya. Misal ya mah. Kana contohna misal ya mah. Tong babarian kasinggung tong baperan cici. Woi hanet-hanet ya bae ya. Arek moal kumaha carana? Ti Muharram dugi ka Zulhijjah. Ti Muharram tepi ka Rayagung. Tapi orang Sunda mah urang jahiliyah sadayana ibadah siga Islam, ngiring saum Ramadan, ngiring salat 5 waktu, ngiring bayar zakat. Setahun. Nanti tahun depan dari Muharram sampai Zulhijjah orang Islam ikut menyembah sembahan kami. Deal or no deal? Rasulullah tengah ulang lamun urang jahiliyah secara naluri manusiawi, lamun urang jahiliyah ngiring salat, ngiring zakat, ngiring saum Ramadan sigana loba nu asup Islam. Disangkana berhasilna Islam teh lantaran loba anggota gitu. Bukan. Berhasilnya dakwah bukan karena banyak umat, tapi bisa konsisten pendakwah itu menjalankan tugas mulia itu. Makanya saya peringatkan pada kesempatan ini untuk wilayah Bale Endah dan sekitarnya bahwa dakwah itu bukan profesi, tapi tugas mulia untuk melanjutkan risalah para nabi. Maka kalau menjadi pendakwah tong hitung-hitungan. Mikir lamun angkat ngaos ka Subang itu tolna berarti pasteur. Bensinna CF 200. Mam rokok di jalan. Berarti ongkos. Lamun ngitung-ngitung sampai meh init ngaji mending tong tulus init ke dorang. Kadosa-dosa. Geus dakwah hitung-hitungan dosa. Sok berangkat we dakwah mah teu aya mobil kana motor, teu aya motor kana sepeda, teu sepeda lempang boga kene suku. Mau dihitung itu mah jeung aya pihak manajemen. Bisa nggak Bapak datang? Bisa nggak kalau Bapak sekitar 15 juta nanti ke bagian administrasi? Naon ieu? Dakwah bisnis. Dan itu banyak sekali di Indonesia. Nah, cenah Ustaz teu kegituan, orang yang dorakana. Umatnya 20 juta, murah teuing neraka 20 juta mah tuh. Dakwah dijadikan komoditas bisnis. Awas hati-hati. Saya peringatkan kepada para asatidz. So Rasulullah teh lamun segloba anu ngiring ibadah siga Islam berarti jahiliyah bakal seueur ya. Makanya di sini jangan muluk-muluk ya. Anu penting muluk anggota. Banyak anggota itu bukan tanda keberhasilan. Konsisten tidak, komitmen tidak terhadap keanggotaan. Rasulullah teh bade nyebatkeun deal bade sasalaman sareng urang jahiliyah ditegur takwa Allah mah. Surah Allah teh ul caritakeun ku anjeun Muhammad ya ayyuhal kafirun wahai orang-orang yang kafir la a'budu ma ta'budun aku tidak akan nyembah apa yang kau sembah wala antum abiduna ma a'bud engkau tidak perlu menyembah apa yang aku sembah bolak-balik sampai diakhiri lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu untukku agamaku masing-masing we hirup teh sok rek nyembah mepek wae ngan kaula rek nyembah anu diyakini oleh aku sendiri eta tos diturunkeun ayat eta mah kawitna bade deal jeung urang jahiliyah jadi jong tetet langsung terjadi. Ternyata toleransi yang benar menurut aturan Islam adalah lakum dinukum. Hari di orang menurut disebut toleransi dan disalah artikan menjadi sinkretisme, pencampur adukan keyakinan. Kemarin ada ustadz menjaga toleransi ceramah di gereja pada malam misa Natal. Kenapa Pak Ustadz ceramah di gereja, ikut-ikut agama lain, membaca sholawat di dalam gereja?
ini untuk menjaga toleransi. Cager. Kurunyung datang pendeta anak, oh pakai ieu teh ben kepret. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Silum cek pendeta teh silum. Oh tepuk tangan. Cager. Eta teh tola al badru alaina teh orang Madinah menyambut Rasulullah. Ayeuna dipakai di gereja nyambut pendeta. Otak di mana otak? Bener nggak Pak? Kalau Ustadz di gereja ceramah itu alasannya adalah toleransi, betul tidak? Salah. Lamun Ustadz tos ceramah di gereja, engke pendeta minta jadwal Jumat. Ingin tukeran kan? Kurunyung pendeta tadi sesuai saling menghargai dan toleransi, maka saya jadwal Jumat di Masjid Darussalam ini. Wah, Jumahan cara ricing. Pendeta di Arab, saudara-saudara, sebagaimana Yesus berkata di dalam Alkitab, saudara. Maka kita harus menjaga hati-hati kita semua bahwa tetaplah berdamai dengan keadaan sesungguhnya. Jangan salah artikan toleransi. Saya punya teman, kenalan, namanya Sadiman Bakara, orang Batak Tapanuli. Itu Kristen Protestan beliau itu. Tapi bersahabat dengan saya secara sosial kemasyarakatan. Duluran, biasa nyobat gitu. Beliau kan tukang kayu, bikin kusen. Kenapa lah kau bikin kusen, kerjaanmu bikin kusen? Karena dulu Yesus juga tukang kayu Pak Ustadz. Oh, jadi tahu kan saya. Kan Islam dulu masuknya ke Pulau Barus. Barus itu mana? Sumatera. Dulu masuk ke Pulau Barus yang sekarang penghasil kapur barus. Oh begitulah ya. 4 tahun tak gulungan tes serang silai Sadiman Bakaran. Malahan suka nonton live streaming saya sekarang tuh. Pulanglah dia ke Bengkulu, ke mertuanya. Pulang. 4 tahun sudah berlanjut kami tidak bersua. Dia telepon, Pak Ustadz, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa ini? Saya Lae Bakara. Bakara jahitan deui. Apa? Dari awal lagi. Apa? Salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek kuring teh. Kenapa Pak Ustaz diulang? Karena kami tidak boleh mengucapkan atau menjawab salam kepada orang-orang di luar Islam. Oh, ada aturannya? Ada. Ada apa Lae tumben telepon saya? Begini Pak Ustadz, saya kan setiap Idul Fitri suka ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran untuk Pak Ustadz dan keluarga. Tapi sampai detik ini saya belum pernah mendengar Ustadz mengucapkan selamat Natal pada saya. Asia, tentunya orang tujuannya. Cek seperti aduh, Lae, mohon sorry gitu. Mohon maaf Lae. Saya bukan gak mau ngucapin, tapi agama saya melarang itu. Melarang apa? Mengucapkan selamat kepada orang-orang di luar Islam. Alah, Pak Ustadz pirage selamat, menenukin tuai diatur. Lain, itu menang di agama saya mah. Saya kan tiap tahun juga ngucapin selamat Lebaran. Yang ada agama mana yang menyare itu? Agama orang menyare. Makanya saya tidak mau mengucapkan itu. Kokoh we pirage Pak Ustadz pirage ngucapkeun salam alah cetel lain tong pirage kieu we ayeuna mah supaya tong kagok duluran sok lae melalui telepon ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sol ajeuna teh oh cakakak teh seuri atuh saya ngucapkeun syahadat mah cenah saya asup Islam pirage syahadat atuh nggak pira-pira cuma usah eta tadi dibahas teh karena yang pira-pira sabab dicilakaeun teh sok nganggap sapira kana hal teh sapira gitu pirage ulang tahun pirage niup tarompet pirage tuker cincin pirage dangdutan pira-pira we hajat mah tuh hiburan we ame uleman dan ratang pirage dangdut pira-pira. Sementara jangan mencelaka kena hal ibadah ta'ala. Gimana itu? Ya. Aya nu kapeureueunan ku Japati. Ada bentuk.
Cucuk sapi. Kayak cucuk laut mahal. Tulangnya. Tulang iga melatih. Aya nu kaseglong ku artos 5 juta. Saya kaseglong kasogok jeung lamun hayang gawe sok nyogok 5 juta. Kaseglong mah 500. Digelom ku budak. Nu ali teh ketik teu beunang. Pojlok teu beunang. Ketik di luhur teh ka jero. Kalau ka asuh. Konsultasi ke dokter penyakit dalam di rongsen heula, oh nya ada apa koinnya di dalam. Gak usah dioperasi Pak, bahaya. Tunggu aja sampai nanti buang air besar, nanti uangnya keluar. Jantosan di dokter teh yang celek. Cek bapak nanti, tos kengeng cenah dok, artosna namanya kengeng 200 cenah. 200 deui cenah keluar. Ngereceh jero. Entong pira-pira di kita itu sinkritisme, pencampur adukan keyakinan itu tidak boleh. Jadi salah arti toleransi itu. Seperti emansipasi kan salah arti ya. Emansipasi itu pemberdayaan wanita. Wanita itu harus teguh, tegap dan cerdas di samping bakti pada suami. Diurang mah jadi persamaan gender dan status. Istrinya punya gaji, suaminya punya gaji. Tidak mau dipimpin di rumah tangga. Nah, akang boga gaji, abdi boga gaji. Itu jeung akang ngehirup, gitu. Jadi emansipasi itu diartikan sebagai persamaan derajat dan posisi di rumah tangga. Tapi kamu dipimpin ku salaki. Sok we akang rek miceun abdi ali bisa hirup, gaji boga, disakana kitu. Jadi pikiran teh emansipasi teh lamun si bapak bisa ngumah wadah, ibu kudu bisa macul gitu tuh. Bukan. Ar-rijal itu tetap qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki harus tetap menjadi pemimpin bagi wanita. Tapi ingat, wanita bukanlah pelengkap dasi seorang pria, tapi dia adalah pendamping setia dari dunia sampai surga. Otak istri mas sebagai pendamping tidak mau tina tulang iga, built in. Nah, ustad tina tulang mastaka dalin suhuna. Nah, tina tulang sampean dalin pincakeun. Mereka dari tulang iga. Biar dekat dilindungi oleh kedua tangan suaminya, dekat dengan hati agar bisa merasakan bagaimana perasaannya. Begitu. Dan catatan baik-baik, tidak ada seorang laki-laki yang bisa sukses tanpa didukung oleh seorang wanita yang hebat. Bapak kan suka pak ada, itu menang usaha kerja keras abdi lain doa tadi si ibu tak. Ya, adanya Soekarno menjadi bapak proklamator pertama kemerdekaan Republik Indonesia karena didukung oleh istri-istrinya. Kalau tidak didukung nggak bisa apa-apa Soekarno. Soeharto bertahan 32 tahun menjadi rezim Orde Baru karena ada Ibu Tien di sampingnya. Ibu Tien ngantunkeun bincang Soeharto tah. Baharudin Yusuf Habibie Allahu yarham, B.J. Habibie. Kenapa bisa menjadi anak bangsa paling cerdas membuat pesawat terbang pertama di Indonesia? Karena ada Ibu Ainun di sisi. Ibu Ainun meninggal sampai membuat filmnya Ainun dan Habibie. Ainun, kenapa kau tinggalkan saya? Seorang Habibie, aku tidak bisa hidup tanpa engkau, Ainun. Seorang Habibie, bincang dah Habibie. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Saur mantena, saya bisa jadi presiden itu karena istri saya mendukung. Kalau istri saya tidak bisa mendukung, ya saya nggak jadi. Terjadi cerita Gus Dur teh, saya tidak tenang kalau tidak ada istri tuh. Istrinya SBY, Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode di Partai Demokrat karena ada Ibu Ani yang mendampinginya. Sekarang Pak Insinyur Haji Joko Widodo, Pak Jokowi bertahan 2 periode, malahan diusung-usung menjadi 3 periode. Anjana pasti keresahan itu era mah. Ya tidak. Iya. 3 periode. Moal Pak Jokowi teh. Kenapa bisa bertahan 2 periode? Karena ada Ibu Iriana Jokowi yang menang.
Tapi 10 tahun berlanjut pemerintahan Pak Jokowi, baru kali ini saya memuji bahwa beliau adalah presiden yang hebat luar biasa. Jemaah penghaji, asli Bu, hebat. Kenapa Ustadz hebat? Karena Pak Jokowi menolak 3 periode. Iya, kan banyak yang mengusulkan Pak Jokowi sebaiknya 3 periode. Alim. Bapak, ada selentingan-selentingan banyak para praktisi politik, kemudian ada partai besar yang mengusung Bapak agar melanjutkan kepemimpinan 3 periode. Bagaimana menurut Bapak? Ya, tidaklah. Saya tuh kalau sudah selesai jadi presiden, ya pulanglah ke Solo, saya pilih bersama anak, cucu. Nggak melanjutkan 3 periode, enggak. Saya nggak mikir-mikir ke situ. Betul Pak, Bapak nggak sampai di ya enggak lah. Biar yang lain melanjutkan ini hasil apa yang sudah saya tanamkan. Cik Pak Jokowi moa, cik Syukuring mantap. Pak Jokowi menolak 3 periode karena berbenturan dengan konstitusi dan undang-undang dasar. Hebat itu. Dalam menolak kaya rama terus, aja sih. Moa, cik Pak Jokowi hebat itu. Presiden hebat. Ya, muji, Aldi. Pak Jokowi bisa 2 periode karena Ibu Iriana ada di sampingnya. Walaupun pilpres sekarang kan Pak SBY walaupun mengusung AHY tapi tetap tidak suka beliau sama Rhoma Irama. Bukan karena Rhoma Irama membuat partai idaman dulu, Indonesia Damai dan Aman, tapi karena Rhoma Irama dalam filmnya suka manggil-manggil istri Pak SBY. Tadi aku begitu rindu padamu, Ani. Aku Rhoma, kau mencabi-cabi hatiku, Ani. Cek Pak SBY teh ani-ani pemajikan kurang. Jadi Bapak kalau sukses, naik pangkat, naik jabatan, punya usaha yang besar, jangan menepuk dada. Ini hasil peras keringat banting tulang, kurucile kentel pejit, si kurang Sunda mah. Bukan Pak, keberhasilan Bapak, hasil usaha Bapak cuma 50%. Doanya, hasilnya separuhnya 50 lagi karena ada doa dari istri yang terus mengalir setiap saat. Hargai istri. Ibu percaya enggak yang Bapak berhasil sukses di segala lantaran doa Ibu berhasil? Percaya Ibu? Tuh cacak nu doa hiji pemalaman opat. Mate sukses pisang. Sieuna nek ngajawab. Tong kata hiji wae teu kakelola. Ya. Saya saja enggak. Saya ini kan, Ibu kan tahu sampai sekarang ya? Nah belum. Bu, artos aya najan teu loba, imah aya najan teu gede, mobil aya najan teu alus, waktu aya najan sempit. Tapi we ngaji. Ya, kenapa Ustadz tidak? Saya sudah janji pada istri saya untuk tidak menikah lagi. Terus janji abdi makapun bojo. Cek simkuring teh, Bu, tong hariwang. Bapak janji mau nyalung. Cek simkuring kapun bojo nu kadua, kitu teh jadi. Tuh kita ciwe, dia hiji ge. Jangan mensalahartikan toleransi menjadi sinkritisme. Karena toleransi ala ajaran Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Itu patokan utamanya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan kau ibadah di gereja. Silahkan di pura. Silahkan di vihara. Kami umat Islam akan ibadah di masjid. Masing-masing we. Sok, orang Islam di dia, orang kafir di dia. Nah, tak kayak kafir-kafiran. Nah, intoleran, anti kebinekaan, radikal. Kayaknya kafir-kafir non muslim.
Apan urang teh dina agama teh kenging kapir-kapiran kabatur, pan urang teh cenah lakum dinukum walyadin. Aya lakum dinukum walyadin surat naon? Mun cenah al-kafirun har kumaha teh? Poho bari sugan teh lakum dinukum walyadin teh ina atoina meureun. Itu pohoan teh. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ngahajak ti golongan jalmi, ti golongan jin, ti golongan malaikat. Tapi sanes ti golongan jalmi, Rasulullah diutusna sanes kanggo jalmi hungkul, bukan hanya untuk manusia. Hadis riwayat Muslim. Di antaranya kalau kita lihat ya di Fathul Bari di kitab Badil Khalqi menukil Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menukil satu qaul. Kalimatnya satu hadis riwayat Muslim. Bu'iftu ilal abyad wal aswad. Kata Rasulullah, aku diutus kepada yang putih abyad wal aswad dan kepada yang hitam. Naon maksudna nu bodas jeung kanu hideung teh? Nu bodas jelema, nu hideung jin. Mata Rasulullah diutus kanu bodas jeung kanu hideung saur Rasul. Diutus ka jelema sareng jin, nu bodas jelema, nu hideung jin. Tong selireretkeun bae Rasul nu hideung teh. Sahanya di dieu jin. Kenapa jin disebut hitam? Karena tidak terlihat. Dari kalimat jannah. Jannah itu gelap. Kalau lamun seug orok teu katinggal dalam bahasa Arab itu janin, wajan fa'il. Janin itu dari kalimat jannah, tidak terlihat. Jadi jannah teh hartosna poe. Oh paingan mang jannah hideung tong kadinya. Iya mah kadinya wae. Lamun otak nu poe, isimna isim maf'ul tina jannah, majnunun. Majnun itu gila, gelap akalnya. Benteng penghalang pandangan disebutna junad. Kebun rimbun hieum teu katinggal para roe disebutna jannah. Kebun yang rimbun yang penuh dengan kenikmatan disebut jannatun naim. Jadi kebun penuh kubung buahan, penuh dengan bunga, penuh dengan keindahan disebut jannah. Lamun kebun alena, bulistir, herang disebutna bustan. Eta mah kebon anu lena. Matak zaman Presiden Soeharto aya menteri namina Bustanil Arifin. Lena masakanna teh. Lamun gondrong mah teh Jannatil Arifin teh. Jin itu gaib. Tapi ibadah jin sama dengan ibadah manusia karena nabinya sama. Makanya yang disebut ghaib itu malayaqa'u tahtal hawas wala taqtadihi bidayatil uqul wa innama yu'lamu bi khabaril anbiya, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Apa yang tidak tertangkap oleh panca indera, teu harti ku pikir, teu hontal ku akal, urang apal kana perkara gaib ku khabar di para nabi. Karena khabar dari para nabi kita tahu jin itu dibuat dari apa, makanannya apa, karakternya bagaimana, tinggalnya di mana. Nabi yang tahu, diberitahukan kepada kita. Jin dibuat mimmari jin minar, kata Allah, dari percikan api. Tinggalnya di mana Ustadz? Di jamban. Dari mana Ustadz tahu? Dari Nabi. Doa ke jamban, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa artinya? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal khubuthi dari jin laki-laki wal khaba'is dan jin perempuan, jin jalu jeung jin bika. Nah ngadoa ka jaman, ngadoa eta margi jaman tempat jin betah. Atak di jaman mah teu kenging ribut, teu kenging ngobrol. Tidak ada kholal-khola. Jika engkau masuk ke tempat sepi, maksudnya WC, tidak boleh ngobrol. Badak dirinya, badak, entong itu nggak boleh. Cempling gitunya. Islam diatur nu kitu ge. Ya. Kalau jin Ustaz tinggal di jamban, kalau dulu jin makanannya apa? Rasulullah mau bersuci.
bersuci istinja atau istijmar, tidak ada air, maka minta Mu'adz bin Jabal mencari 3 batu. Ya Mu'adz, utuni bisalah sati ahjarin. Mu'adz, tolong carikan aku 3 batu, kata Rasulullah. Fa'utiya bil idham. Kemudian Mu'adz datang membawa tulang, bekas tulang belulang. Rasul ini, ulah Rasulullah tidak boleh bersuci dengan tulang. Fa'utiya bi rausin, raus teh tai unta yang keras, garing siga batu. Raus, di orang merawas disebut meni rawas, meni tai unta. Datang tai unta, kata Rasulullah, ma bihadhihi, teu kengeng, tidak boleh bersuci dengan tai unta. Mu'adz tanya ke Rasulullah, "Limada ya Rasulullah? Kenapa tidak boleh bersuci dengan tulang dan tai unta?" Kata Rasulullah, "Li'annahuma min ma'akilil jin." Karena tai unta dan tulang itu adalah makanan jin. Tuh, apalnya? Sing horeng kadaharan jin teh tai unta sareng mata ka bapak-bapak orang bale enah, ka ibu-ibu nu sok nyuguh malam Salasa Jumaah di Nyiruan, Cikopi, Duwegan, Cau Ambon atau Raja Bulu, Udud Surutu, Kemang, Kopi Hideung. Tuh, nu osok mararapa. Ada pertanyaan dari Mustami di Sumedang, Ustadz, ada dosa paling besar dalam Islam apa? Saya bilang asyirku billah, musyrik kepada Allah. Ada nggak dosa yang jauh lebih besar dibandingkan musyrik? Aya, naon? Ngasongan cinteh kanu ceramah. Nah, dosa langkung ti musyrik, ari kajuri ngasongan kopi. Kang Ustadz ngasongan cinteh jeung ciherang. Mana teh leuwih? Leuwih ti musyrik nganggap Ustadz sana penjuri gitu. Eta naugah hayam kampung sereng kalapa sereng kopi surutu disimpen ti malam Salasa tapi ka malam Jumaah da teu robah tuh. Nah, da salah menu atuh. Teu begieun kedahna tai onta sareng tulang. Atuh usah hese milarianana nu kitu. Atuh entong kitu naonan. Hirup zaman modern kalakuan jahiliyah. Ari jin sok anakan sami. Gaduh turunan sami we. Mana usah turunan jin? Ya ibu-ibu baloton. Turunan jin gonggo. Nah, usah jeung turunan jin. Tahu ibu-ibu lamun jajan bakso, Mas hayo nganggo tulang. Teu beuki tulang mah jin. Seblak ceker, mie tulang ibu mah. Oh, cenah jin teh aya turunan aya. Makananana eta tempatna di zaman. Ari jin sok niaga tara. Jin mah tara dagang. Ya, sugan aya jin dagang cet teu aya mah jin. Teu aya jami unggul pengusaha nu dagang jin mah tidak ada niaga, tidak ada. Tapi suka ngumpul disebutnya pasar jin gitu ya. Jin itu punya esuk, tapi tidak berniaga, tidak ada alat transaksi jual beli, tidak ada. Nah, Rasulullah diutus untuk golongan jin dan manusia. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kata Allah, yatlu alaikum ayatina. Rasulullah mengajarkan, membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan wa minha ayatun kauniyatun, maksudnya ayat-ayat kauniyah, gejala alam yang menjadi pelajaran bagi kita agar lebih bertafakkur dan bertadabbur. Makanya Allah menciptakan jodoh saja kalimatnya ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat kami, tanda-tanda keagungan kekuasaan kami menciptakanmu pasangan-pasangan. Ayah bibi, ayah emangnya, wa istri, wa pemegatnya, ayah ibu, ayah bapak, ayah siang, ayah lengi itu. Nah, hajak ku Allah tadi diciptakan di sini ngajodoh, litas kuno supaya tentrem. Jalu jeung bika, ieu mah jalu resep jalu. Bika resep bika. Kan kurang ajar. Dilegalisasi lagi.
Ada pihak-pihak yang mendesak agar LGBT itu legal di Indonesia. Kumaha mikirna sih teh. Di Amerika saja diprotes, yang liberal Amerika. Di Indonesia kan negara demokrasi, bukan negara liberal, tapi lebih parah. Jadi ayat disebutnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Oh, Pak, Gusti Allah mah lamun ngadamel tangkal gede. Buahna alit, saring kieu siga caringin. Sabab tangkal badag sok seueur nu ngiuhan. Di sini ngang buahna alit. Lamun buah badag ngaramat dihanap ka anu kaluhur. Dihanap we ngaramat buah nu arageun samangka. Waluh. Pan waluh mah buah pang badagna di alam dunia. Buah pang badagna naon? Waluh. Nah, wuluh mun sudah kieu pan badag. Waluh. Geuning Ustad kalapa cenah jangkung. Kalapa mah jangkung ge ku Gusti Allah ngahaja daunna dicarang-carang bisa anu ngiuhan. Otak mah hiwal ngiuhan di dinya. Sareng kalapa mah tara murag sama me hampang jadi ningang teh moal lieur-lieur teuing lah. Bu, ini apa? Kuku. Kuku itu tulang, Bu, jenis tulang tipis. Ini gigi, jenis tulang yang dibalut dengan email yang jauh lebih keras. Ditakol ke palu malah bebes. Di dalam badan ada tulang juga, tumbuh memanjang. Kuku juga tumbuh memanjang. Gigi gak pernah tumbuh. Itu kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan. Lebaran teh ngabring. Mereka mana? Dicukur wawas. Rambut memanjang, halis gak pernah memanjang, kumis janggut memanjang ya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau Ustaz Aceng Zakaria itu apa? Allahu yarham, Ustaz Aceng itu bilang tanda kekuasaan Allah megeringan. Urang teh sok muji-muji karena ciptaan jelema tapi lupa terhadap kehebatan zat yang menciptakan manusia yang hebat. Ya. Ada mobil namanya Lamborghini ya yang terkenal sekarang Raffi Ahmad beli itu di koleksi. Hotman Paris juga beli. Kalau dulu tuh berapa? 2008 itu masih di harga 13 M. 2018 sebelum Covid itu harganya 16,4 M. Lamborghini. Terus sekali dipencet ya, depak mobilnya tewa di urang loba polisi tidur, kumaha di balai anak mati, wah mobilnya. Itu harganya 16 miliar. Itu yang 13 miliar itu pernah dihadiahkan oleh Hotman Paris ketika pernikahan Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina. Ya, kan beliau menikah Nagita Slavina itu dengan Raffi Ahmad. Kemudian dikasih hadiah oleh Hotman Paris. Harga Lamborghini-nya 13 miliar waktu itu. Kemudian bulan madu di mana? Di Bali. Berapa hari? 10 hari nonton atau impotayeman menikuleun bisa ngaji bisa kali-kali impotayeman nonton megaul. Itu kata pembuatnya ini smart car. Apa smart car itu? Mobil cerdas, mobil pintar. Kenapa? Kalau dalam posisi kemudi matic otomatis dia tidak manual dipijit-pijit begitu, maka ada sensor depan belakang yang ketika kecepatannya terlalu cepat kemudian ada mobil yang melambat di depannya, maka secara otomatis kalau kita ngantuk dalam posisi kemudi otomatis maka sensornya akan bunyi. Ngerem dia. Ngalaunan, nyaimbangkeun. Bade katabrak, nganarikan. Tuh, nya. Teknologi aya nama. Asli teknologi aya nama. Pacul wae ku remote aya nama. Petani nama cicing wae disaung tet kikituan wae sorangan. Mesin cuci aya nu tiasa nyelepan aya nama. Bus kotor keluar terus kayak dilepan. Aya nama. Hebat nanya. Gak tahu berapa ratus juta. Hebat. Tapi sehebat-hebat, Ustaz Aceng ya. Sehebat-hebatna Lamborghini dibanderol 16,4 miliar, tidagor kana tihang dekok tah. Sabaraha juta lawan ngomianana.
Tapi tarang ti Gusti Allah ieu mah gratis, tiap jelema dipasihan asal kersa sujud 17 rakaat nu wajibna sadinten. Damelan Gusti Allah mah teu kudu dimodif, tidak gor kana tihang tibatan dekok ka nyenor. Hebatnya, hebat damelan Gusti Allah. Ibu beli Presto, Cosmos atau Nasional, ya Presto anu 300 derajat supaya daging empuk. Rasa laki lamun teu as tak asupkeun kadinya. Kitu teh kira. Boga salaki teu as wae dicarekan teknologi teu gue asupkeun kana Presto hipu kira. Ibu beli Presto harganya 3 juta misalnya yang paling bagus yang gede. Kagencet eta motor kadeple, oh amok-amokan ibu mah can lunas itu ada. Eta mah damelan jelema, damelan Gusti Allah. Ieu tah di Pangalengan ngangkutan kentang dipres sakintal atau dipres kurancatan da tibatan deple kalau kamu cukup gitu kalau. Nya damelan Gusti Allah nya. Nya. Saya beli batu Aceh Pak Haji segini. Kan saya punya domba di bawah, ada 30 ekoran, nah kalau dulu 50, sekarang mulai berkurang, segini. Dia mau ngasah, eta mah tika pungkur kene, 2 tahun sakit tah. Digesek, padahal mahal batu Aceh sakit asal, jadi sakit. Aus, ibu-ibu ngalahirkeun anak salapan, diganyang we, tibatan dempes, kalau kang ngajar pat sagede. Ya, siga channel juga direnaan. Nanti singkayo. Makanya kalau minta doa ke Ustadz, ke Kiai, ke Pak Haji, minta doa. Ya minta doa ke si Mbak orang Jawa, ya Mbak. Mbak, tolong doakan saya pengen benghar. Ke si Mbak nate singkayo. Bijil di dia singkayo. Iya sampean iku Mbak ya. Singkayo. Saya dikasih sendal. Pak Haji pasti gak punya nih. Sendal, nama sendalnya Decker 460 euro dari Jerman. Dulu saya nggak pakai sepatu, pakai sendal, menceramah teh kieu. Acun Ustaz eta sendal Jerman. Saya tuh sendal Decker, saya pakai 2 tahun pengajian dempak tah. Sok, ibu tengah senal, bapak tengah senal, ke masjid bolak-balik jalan-jalan ke mana laan senal. Nah ipisan deh, kalau kakanal, bukan di mana tamahna, barulah siga akar awi itu bang, siga hihin, mata kabur spray, terus nanti bahasa Sunda rorobiheun teh. Kalau Pak Haji dari Padang bilangnya perpecahan antar suku. Dalam bahasa elitnya disintegrasi kaki. Rorobiheun. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam jari kita saja ada 7 miliar manusia yang sidik jarinya tidak ada satupun yang kodenya sama walaupun lahir kembar. Itu ya. Beda-beda ini. Kodenya 7 miliar kode. Hebatnya Gusti Allah. Bahkan bagi kita masyarakat umum, bahwa kata ahli gizi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dari LIPI Jalan Sangkuriang, ini dari sini itu ada alat peraba yang super sekali, bisa merasakan, sehingga yang tunanetra itu bisa diayapin. Saya ketemu dengan seorang gadis usianya 17 menjelang 18 tahun, cantiknya selangit setengah. Orang Ciamis, Buni Seri. Tapi tunanetra, pakai kacamata hitam, dia baca Quran begini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iya, we. Kita baca Quran agak enak banget. Cantik, muda, baca Quran enak walaupun tunanetra. Saya nyolek ke Pak Kiai, ini masih muda, cantik lagi, tapi kenapa baca Qurannya bagus? Ari ayi Ustad, kita juara Kabupaten Ciamis. Lolong budak kene baca Quran juara sa kabupaten. Ibu balolotot geus kolot.
Ikro ilu. Ini dari sini bukan cuma alat peraba yang kuat, tapi dari sini itu keluar asam, kata ahli gizi. Makanya makan itu kalau pakai tangan, proses pencernaan lebih cepat. Pakai sendok lebih sehat. Tapi pakai tangan lebih cepat proses pencernaan. Kenapa? Karena dari sini keluar asam yang membunuh kuman. Ketika makan itu, maka di perut lebih cepat dicerna karena sinkron dengan asam lambung. Makanya Rasulullah kalau makan dijilat. Jorok, bukan jorok, sunahnya begitu. Apa betul Ustaz dari sini keluar asam? Kialah. Lebaran ibu nggak ada mal opor. Kubudak dikobok si asam. Asam ini. Asam. Iya, asam dari sini. Maka proses pencernaan lebih cepat. Tapi sunnah itu sendiri ini. Itu sunnah. Kadang di nu hajat. Punten panglamatan kan. Boleh ya, si colok pusatnya. Itu yang pertama, apa? Yatlu alaikum ayatina, membacakan padamu ayat-ayat kami. Yang kedua, tugas Rasulullah wa yuzakkikum, bersihan maneh, membersihkanmu dari amal-amal jahiliyah. Wa yuzakkihim min amalil jahiliyah dalam Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir bilang begini. Bu, dalam keyakinan jahiliyah itu ada tiaroh. Apa tiaroh? Mengundi nasib dengan burung. Disebutnya tatoyur. Tiaroh itu. Kiberkeun, pulunyung kawetan. Oh, buka usaha teh kudu kawetan, dagang kudu kawetan. Keleber, oh itu kakulon. Oh, bukan nazar pente kudu ka Cianjur, Padalarang, Ciranjang. Gitu, ditentukan nasib dengan burung. Tuh. Itu tiarah dilarang oleh Nabi. Itu sudah tidak ada sekarang ya. Tapi sekarang kepercayaan pada burungnya masih ada. Aya uncuing, burung peniang, yang nu maot, mata uncuing di sadang tadi di IGD Al-Ihsan yang ada sih. Yang nu maot, aya buek, aya Korea. Yang hamil, aya manuk bebecek, aya bangsa, nyak di orangnya. Tuh di orang aya manuk buek di balai logan. Oh itu usia aing mah geus 30 tahun. Naon cek buek teh urusan anjing api. Bisa daun. Dulu ada tafsir mimpi. Orang jahiliyah begitu. Rasulullah dibersihkan, tidak boleh tafsir mimpi. Aya di orangnya tafsir mimpinya. Oh sok ibu-ibu percayanya. Menang lauk emas, menang duit, menang lauk asin, sekali gata, karena gerakan bulan, ngimpi gerakan bulan, sok menang milik, ngimpi kabawa caah, sok kabareran ambek batur, baju ngimpi dipakai batur, salaki sok direbut ku pelakon, ngimpi ngising, silap. Kalau ke Jakarta, nah, ngimpi bisa celaka. Bayu, aku punya temen tukang bakso di situ, ojo lali. Jangan lupa kan artinya ojo lali ya. Kalau ojo dumih jangan sombong. Ojo lali di situ. Ada goyang lidah, ada ojo lali. Bakso iga, namanya Mas Sukino dari Solo. Kalau istrinya dari Kediri. Saya ngobrol sama beliau, mas itu pun dimawon mas, buatan nanti kepangin, pulau Sibo, sehat tuh, apa mas? Ngobrol sama beliau, Pak Ustad bilangnya, kalau Ustad itu Ustad, teman bedok, teman entok. Pak Ustad, saya mau nanya Pak Ustad, mohon maaf ini, apa mas? Itu Pak Ustad semalam itu saya mimpi kejatuhan bulan purnama. Itu artinya apa Pak Ustadz? Saya bilang itu artinya mas lagi tidur. Ya saya tahu saya. Tapi tafsirnya apa? Saya bilang mas kan sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mas kan belajar agama. Mas di Quran Sunnah. Jangan tafsir mimpi. Nggak boleh itu mas. Oh nggak boleh ya Pak Ustadz? Nggak boleh mas.
Pantesan toh nyata sedayana. Iya. Kemarin waya abdi eta Pak Ustad ngimpi di pasien atau segepok disimpen di nasaku. Ngenjing di cabak ngeuweung. Iya. Tapi kemarin juga saya mimpi juga Pak Ustad, ada yang ngasih emas itu batangan segini-segini. Saya tak masukin kantong, ngejing dicabak dibuka ngeuweung. Moal atuh Mas. Kan nggak nyata, tapi kemarin ada yang nyata Pak Ustad. Ada gitu Mas? Ada. Abi kemarin ngimpi ngising Pak Ustad, ngejing dicabak ngayang. Palingan atuhnya ngimpi cilaka dah, nyesir spray kan dieu. Ibu, Pak, nggak apa-apa lewat 1 jam ya, lewat. Pak, Bu, ada 4 berhala yang paling terkenal. Lata, Uzza, Hubal, Manata. Hubal dan Manata tidak tersohor. Ini yang tersohor, Lata dan Uzza yang paling hebat itu. Sehingga orang jahiliyah kalau menyembelih suka bilang Bismillah wa Bismil Uzza. Lata dan Uzza siapa sih? Ternyata ditelusuri dari sejarah, Lata Uzza itu 2 nama, Ismani Rojulani Solihan. Lata dan Uzza itu ternyata 2 orang yang soleh, tokoh, tempat mengadu masyarakat ke sana. Meninggal, dibikin patung Lata dan patung Uzza. Orang jahiliyah ke sana ke Lata Uzza, tapi tidak menyembah Lata dan Uzza. Umar bin Khattab bertanya kepada orang jahiliyah, "Ata'budunal ausan?" Apa engkau menyembah berhala Lata dan Uzza? Kata orang jahiliyah, "La. Na'budullaha wa nasta'inullah." Kami berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bedanya, kamu umat Muhammad, orang Islam, pengikut Muhammad berdoa langsung kepada Allah. Kami orang jahiliyah berdoa dan meminta kepada Allah. Bedanya biwasilatil ausan, kami melalui perantaraan patung orang soleh. Cok anu soka kuburan barang penta nyembah kuburan sanes eta teh menta ka Allah ngalangkungan perantaraan kuburan jelema soleh. Jahiliyah modern masih dipelihara, padahal Rasulullah melarang itu. Mama hapunten eyang abdi sumping ka dieu teh teu cacanakan manawi bahan katampi manawa bahan katampa mung nyanak ieu we tuangeun sareng menyan nyangakeun eyang. Mudah-mudahan tiasa katampi abdi teh hoyong majeng icalantokeun abdi teh sareng pulsa. Zaman baheula maot magis aya 200 tahun can aya pulsa, untung teu nolol ari pulsa teh naon. Pendangkalan akidah, anak-anak SMA pakai seragam disorot dengan acara fokus di Indosiar. Mau ujian nasional dulu waktu sebelum Covid ada ujian nasional ya. Oh, cing karurunyung di seragam, disorot dengan acara fokus itu. Acaranya fokus di Indosiar. Datang berbondong-bondong ke makam Gus Dur. Anak SMA bukannya menghafal, malah begini di makam Gus Dur. Gus, kita semua nih mau ujian nasional Gus, tolong bantu kami lulusin kami Gus, kami mau ujian nasional. Kamu mau UN Gus, tolong luluskan kami. Untung Gus Dur tenolol. Namun Gus Dur tolol mencegah Gus Dur saya ini bukan orang UN, saya ini orang NU. Tuh kumaha mungkin timaling kudu nanti. Punten karaya. Nong kikituan lah, ya. Sok ngadoa ka Allah. Mun bade wasilah kanu saroleh. Pak Haji doakeun abdinya hoyong majeng usaha. Pak Ustad doakeun abdinya hoyong aya peningkatan dina usaha. Itu atuh kanu hirup wasilah teh. Tapi ke didoakeun, moal nu maot geus bisa ngadoa. Wa yuzakkikum bersihan aranjeun. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, ngajarkeun ka anjeun Alkitab, Al-Qur'an wal hikmah dan suri tauladan. Bagaimana Rasulullah mendidik kita semua agar tetap erat dan solid di dalam kekuatan Islam, bahwa Persis tetap menjadi saudara NU, NU saudara Muhammadiyah, Muhammadiyah saudara Serikat Islam, Serikat Islam saudara Persatuan Islam.
semuanya berjalan bersatu padu membangun negeri, menegakkan kalimat agama dengan cara-cara yang berbeda. Beda saeutik bukan bahaya tuh ngiriweun nya. Nu sarwana lebih loba. Yang tidak boleh itu saling tuding. Ieu mah aya nu janggotan panjang, Wahabi. Tarangna hideung, radikal. Janggotna panjang, radikal. Aya nu make cadar, radikal. Aya nu make rok sepanjang legging, radikal. Heuh. Radikal namanya. Radikal apa? Saya kan sering terangkan di jamaah Bala Endah ini ya, di sekitaran Bala Endah. Itu cuma beda mazhab saja. Penentuan aurat itu. Yang terbuka kayak ibu ini mazhab Maliki dan Syafi'i. Yang pakai cadar itu mazhab Hambali. Banyaknya di Saudi Arabia. Bukan teroris itu teh, mazhab Hambali. Yang ditutup pakai kelambu semuanya tidak terlihat wajah itu mazhab Hanafi. Tong nuding-nuding Wahabi teroris. Kan wenang mazhab itu. Yang pakai ditutup itu mazhab Hanafi. Yang pakai cadar, oh mazhab Hambali. Yang kayak ibu terbuka, oh ini mazhab Syafi'i. Yang pakai masker, oh mazhab Jokowi. Kan ada semua komplit di Indonesia. Semua ada. Jangan saling tuduh. Ini gara-gara COVID, mazhab Jokowi itu maksudnya bukan pelecehan, enggak sih sosial. Makanya muslim dengan muslim itu mesti kal jasadil wahid, mesti satu tangan. Saling bantu ya. Kun kaliyadain wala takun kal udhunain itu seperti dua tangan saling bantu, saling usapan, saling bungkus gitu. Ulah sirik-sirik, kiri dengki ya. Harus seperti dua tangan muslim itu, yang kiri bagian cebok, yang ini bagiannya blok itu, ini cebok ini nyeblok. Pernah protes ya sore awang, datang kenal tuh. Ya, tapi karena yang kiri itu kotor-kotor, yang kanan itu bagiannya blok bersih-bersih, makan segala macam pakai tangan kanan. Kalau dapat jam tangan kasihlah ke kiri. Kiri nerima cincin pakailah di kanan juga dibantuin, karena kanan pakai kanan susah, mesti pakai kiri. Ya. Istiqal jasadil wahid, seperti satu badan. Inung suku nyeri panon teu bisa peureum. Apek prek kubata ciramayan jauh-jauh tidak ka dieu. Bukan masalah jauh, tapi muslim dengan muslim satu rasa. Apalagi kita satu bangsa. Palestina lagi serang, ngamuk orang Indonesia. Nah ada jauh, bukan masalah jauh. Kita muslim itu satu rasa. Ya. Rohingya disikat, kita nggak marah. Kenapa? Satu bangsa, kita satu rasa, satu agama. Terakhir, yang keempat, tugas Rasulullah itu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepadamu tentang agama yang kamu tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu zikir, tidak pernah tahu sholat, tidak pernah tahu saum, tidak pernah tahu segala macam, tidak pernah tahu kurban, maka diajari oleh Rasulullah sehingga kita menjadi tahu. Asal nantinya nyaho, dipasihan nyaho, jantan nyaho gitu. Mata jangan sok tahu. Dalam agama itu selama tidak ada dalil jangan bikin sendiri. Ulangnya nyahoanan dan nyahoanan tadi itu nyaho ngan asapang nyahoanan. Makanya kasih tahu biar nyaho. Tuh, mau usah biar nyaho dan nyaho mah teu kasar. Ya. Da orang Sunda begitu biar nyaho. Itu supaya bahasa Sunda. Nah, jangan di sini panas pindah ke sana yuk biar ieu. Naon ieu? Kamu mau menilama hanas ditungguin, naon hanas. Alhamdulillah ya sekarang mah dulu saya curiga sama suami tapi nggak pernah terbukti. Alhamdulillah berkat doa sekarang mah bobrek, bobrek. Jangan mengarang ibadah sendiri, ibadah yang ada belum kau garap. Anu sok salat wajib, rawatib, tahajud, duha. Lagi panaya, hanya ibadah sorangan. Zikir kata Rasulullah, hadisnya sahih. Istighfarlah engkau 3 kali sesudah sholat. Kemudian engkau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ikuti dengan doa. Kemudian setelah itu ajarannya sunnah sudah jelas. Tanyian sorangan.
beres teh lain dikir anu kumaha ku Rasulullah diajarkeun kalakan yukallimullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa la yamtasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu. Salat sudah jelas Rasulullah ajarkan. Salatnya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagai kamana kamu melihat aku salat. Dan ieun salat sorangan diterjemah. Namanya Pondok Al-I'tikaf Al-Qiyadah Al-Islamiyah, pimpinan Ahmad Musaddiq. Yang kemudian dilaporkan menjadi penista agama kemudian ditahan. Itu bukan ustadz, itu guru olahraga. Guru olahraga itu. Badminton SMP, ngaku nabi, pengikutnya 3.400. Edarnya di Indonesia ya. Jadi kalau ada aliran yang anyar, hayang we orang Indonesia mah. Aya nabi palsu, dibatur dipaehan, diurang ditaluturkeun. Itu sulitnya sekarang. Mana madu, mana racun, bingung. Kalau dulu kan madu kanan, racun kiri. Ya jelas kita milih yang kanan. Sekarang madu nggak tahu di mana, racun di mana. Kalau sudah jelas madu di kanan, racun di kiri, sok ibu milih di madu, milih di racun. Kan? Hah? Teh nu kaceplosan jadi apa? Sawios cenah abdi di madu, asal salaki abdi di racun, baik. Nggak jelas sekarang ya. Sholatnya Ahmad Musaddiq itu bagus, tapi nggak benar. Karena benar itu bukan karena bagusnya. Dia diterjemah, jadi gini sholatnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Diterjemah salat nate sampai suratnya diterjemah. Allahu Akbar, rukunya. Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah, Maha mendengar Allah terhadap yang memujinya. Itu diterjemah, we. Bagus, bagus, tapi salah. Orang yang nggak tahu terjemah jadi tahu, tapi salah. Kenapa? Tenyunah. Maka ulama, Majelis Ulama Indonesia turun tangan, ketuk palu, sesat, tangkap, selesai. Alhamdulillah ada Majelis Ulama di gitu. Coba lamun dibebaskan. Sholat diterjemah. Kalau orang Sunda jeung orang Sunda di imaman nanti kan miskomunikasi. Sekarang kawinnya silang, orang Jawa nikah jeung orang Sunda nikah jeung orang Padang nikah jeung orang Batak rada leuheung, orang Batak nikah jeung orang Papua. Silang, kan Indonesia sukunya berapa macam? Bahasanya berapa macam? Keur tadi dipimpin salat nate ku batur teu kaharti deui. Aya orang Batak asup Islam dan Marga Nasution ngimaman di dieu. Nu makmumna orang Sunda wungkul. Allahu Akbar, Tuhan Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang pula, Pak. Bubar atuh salat teh. Teu kuat orang Sunda mah. Orang Madura ngimaman Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Penyayang deh. Dia matang baro dina salat tentara urang Sunda wunggul ti Bandung, anak buah Padudung Abdurrahman Pakasan. Urang Sunda ieu mah melebet tentara daftar nuju pelatihan dipimpin ku urang Batak. Siap, gerak. Hormat senjata, gerak. Letakkan senjata, gerak. Letakkan tadi Sunda mah diletak. Miskomunikasi itu. Maka ibadah itu bukan bagusnya, tapi benarnya. Mengukur benar itu dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Capek ah? Terusnya? Sejam langkung ya. Jadi itu mengan sejam 7 menit tuh. Jadi terus hampir sejam setengah. Ya, sono we ya mah ibu-ibu senang bapak-bapak. Turnuhun, terus di pasihan fasilitas dakwah, di pasihan silaturahim, walaupun dipandang bahwa saya cuma ustadz yang banyak ngobrol, gak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan dengan obrolan bisa menjadi hikmah, bisa menjadi satu motivasi untuk kita tetap istiqomah dalam menjalankan aturan Islam. Cakap, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.